Ya, hai, assalamualaikum Libra. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian ini saya ambil tema tentang karakter jodohmu ke depannya ya. Oke. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke. Kita tarik energinya seseorang ya, energinya seseorang yang akan menjadi jodoh kalian ke depannya. Karakternya ya, karakternya. Dan mungkin bisa energi juga ya di sini. Oke. Karakter jodohmu ke depannya. Oke, yang pasti ini untuk yang single ya. Yang double jangan. Oke. Ya, oke. Karakter jodohmu ke depannya. Oke. Sebentar ya. Libra. Karakter jodohmu ke depannya. Oke. Ya. Sebentar ya. Saya kok belum energinya belum ketarik di sini. Sebentar, oke. Belum nyatu nih dengan kartu-kartu yang ada di sini. Oke, sebentar. Karakter jodoh Libra ke depannya. Karakter jodoh Libra ke depannya. Karakter jodoh Libra ke depannya. Oke, kita ambil ya. Satu kartu di sini ada a win-win outcome is forecast Libra. Oh, kalian dealing dengan Libra juga nih. Oke. Ya, ini saya reading tentang Libra dan ini karakternya karakter Libra juga. Otomatis seseorang ini yang akan menjadi jodoh Libra ini mempunyai karakter yang banyak kesamaan dengan Libra di sini. Ya, ini ada Libra di sini ya, karakter Libra, otomatis kalian mempunyai kesamaan di sini tentang jodoh di kalian ini ya. Itu dengan win-win outcome is forecast ini untuk karakter dianya ini sosok yang seimbang ya, itu sosok yang seimbang yang bisa membalancing semuanya kayak gitu ya. Itu kalau misalkan dia ingin mengambil suatu keputusan, dia mempertimbangkan terlebih dahulu kayak gitu ya. Itu dan di sini lebih ke kalau ingin mempunyai hubungan ya, hubungan asmara atau hubungan apapun itu, hubungan pertemanan, hubungan apapun itu, si dianya ini mempunyai karakter yang seimbang dalam artian kalau memang di sini contohnya aja ya, contohnya kalau berkomitmen, kalau memang kalian memberikan komitmen, dia akan memberikan komitmen kayak gitu ya. Itu atau di komunikasi ini, kalau misalkan di komunikasi kalian memberikan komunikasi intan, ya dia akan memberikan komunikasi intan ke kalian juga kayak gitu. Energinya seperti itu. Jadi ada keseimbangan di kehidupan dianya dan yang akan dia capai juga di sini ya. Yang pasti di sini lebih ke mempertimbangkan kalau dia ingin mencapai suatu goalsnya atau mencapai hal-hal yang ingin diwujudkan di kehidupan dianya ya, dengan energi yang seimbang yang mempertimbangkan segala sesuatunya. Ini otomatis apapun yang ada di permasalahan dianya ini lebih ke ada jalan keluarnya gitu ya. Kalau Libra itu mempertimbangkan segala sesuatu itu pas, nah kayak gitu ya, pas gitu. Oke. Ya, karakternya seperti itu. Oke. Karakter jodohmu ke depannya Libra. Karakter jodohmu ke depannya. Oke. Your commitment is being tested. Oke. Ya. Mungkin kalau di segi komitmen kali ya, segi komitmen itu untuk karakter dianya ini ya, ingin mempunyai komitmen yang seimbang, jadi saling memberi dan menerima seimbang gitu kan, take and give-nya yang sama kayak gitu. Kemudian di sini lebih ke karakter dianya ini lebih ke energinya
ya mempertimbangkan segala sesuatu dulu. Kalau misalkan mau memberikan komitmen yang serius ke kalian Libra, otomatis dia lagi lebih ke mempertimbangkan dulu apakah kalian memberikan komitmen yang sama ke dianya. Nah kayak gitu. Kalau it's okay, semuanya sudah ada keseimbangan, kalian sudah bisa sama-sama bisa menerima kurang lebihnya, ya dia akan maju ke kalian kayak gitu. Karena di sini dengan your commitment is being test ini, atau mungkin kalian sudah ada komitmen di hubungan ini dengan seseorang ini, dia lagi mempertanyakan itu gitu ya, lagi mempertanyakan itu apakah kalian ini bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius lagi, ini benar-benar memberikan keseimbangan ke dianya atau enggak kayak gitu ya. Dia lagi mempertimbangkan hal itu. Kalau ini di kalian sudah ada komitmen ya. Kalau misalkan belum ya otomatis di sini karakter dianya ini sosok yang kalau bisa misalkan memberikan komitmen yang serius, dia akan mempertimbangkan dulu. Kayak gitu ya, itu. Jadi mempertanyakan di dianya sendiri dulu, baru kayak ada introspeksi kali ya. Ada introspeksi dulu di dianya, baru kalau memang sudah pas, sudah seimbang dengan kehidupannya dia, otomatis dia akan memberikan komitmen yang lebih serius kayak gitu ya. Yang mungkin menuju ke pernikahan gitu, komitmen di hubungan asmara kan ya, seperti itu. Mungkin dianya lagi seperti itu ke kalian, atau kalian lagi seperti itu ke dia. Karena ini Libra juga ya, jadi ini bisa otomatis dengan kalian ini bisa vice versa nih energinya gitu. Atau di sini karena sama-sama Libra ada di energi ini ya, otomatis banyak kesamaan di kalian ya. Oke, jadi kalian tanyakan aja seperti apa karakter kalian kayak gitu ya. Oke ya, yang pasti sosoknya sosok yang seimbang. Kalau memberikan suatu hal itu ya yang saling memberi dan menerima, seimbang kayak gitu. Adjustment or quiet. Oke, di sini lebih ke ya mungkin di kehidupan dianya ini Libra, ini ada hal-hal yang pernah dia lalui atau dia lewati yang mungkin nggak memberikan hasil sesuai dengan apa yang dia harapkan di sini. Makanya di sini mungkin lebih ke hati-hati kali ya, lebih ke hati-hati, lebih ke mempertimbangkan untuk memberikan memberikan tindakan atau komunikasi atau apapun itu di hubungan asmara di sini. Energinya seperti itu. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya ya ini dia dulu pernah ada kehidupan dianya yang melewati proses kegelapan gitu ya, tetapi sekarang ini otomatis dia sudah mempunyai penerangnya atau jalan terangnya atau kebersinarannya di dia kayak gitu ya. Itu energinya seperti itu sih ya, kalau saya lihatnya seperti itu. It's okay. Dengan kartu ini karakter dianya ini lebih ke dia nggak mau lagi melihat masa lalu yang memberikan kesuraman hidupnya kayak gitu ya, yang memberikan ke dalam kegelapan ke dalam kehidupannya. Dia ingin untuk kedepannya ini ada penerangnya, ada jalan terangnya. Jadi dia lebih ke hati-hati untuk memilih suatu hubungan untuk menjadi satu komitmen atau memilih hubungan yang bisa dibawa komitmen ke jenjang yang lebih serius. Ini lebih ke hati-hati ya, di sini lebih ke mempertimbangkan. Kalau memang hubungan ini saling memberi dan menerima seimbang, it's okay, akan dia terima. Tapi kalau enggak, berarti dia lebih memilih untuk berjalan maju sendiri kayak gitu. Itu ya, jadi energinya lebih ke situ sih. Mungkin ada trauma di masa lalu dianya, makanya dia nggak mau terburu-buru atau nggak mau tergesa-gesa untuk memberikan komitmen serius dalam hubungan asmara kayak gitu ya. Energinya lebih ke hati-hati sih, bukan dia nggak mau menikah atau dia nggak mau memberikan komitmen, itu nggak, tetapi dia justru lebih ke hati-hati jangan sampai
terjebak ke dalam hubungan yang salah lagi, terjebak ke dalam kehidupan yang menyakitkan di hubungan asmara lagi. Dia lebih ke mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cara itu, mempertimbangkan semuanya kayak gitu ya. Itu karena saat ini dia sudah ini dari kehidupan di masa lalu dia sudah move on nih di sini ya. Move on dalam artian meskipun masih ada sisa-sisa yang sebelum dia move on kan. Itu tapi dia sudah benar-benar bisa move on di sini ya. Mungkin sekitar kalau di saya sering pakai prosentase gitu ya, itu kalau misalkan 100% move on ini belum bisa, mungkin sekitar 95% itu sudah pasti move on di sini gitu. Yang 5% masih ada sisa-sisa di situ. Gitu. Makanya di sini kalau diajak komitmen dalam hubungan asmara dia masih mempertimbangkan hal itu kayak gitu. It's okay. Oke. Oke, ya. Oke. Yang pasti ini mungkin sama dengan Libra, mungkin Libra juga melewati proses seperti itu di masa lalu kali ya, jadi lebih ke hati-hati juga di sini gitu kan. Oke. Ya, surrender to the divine. Oke. Surrender ini dia lebih ke memasrahkan sih, memasrahkan waktu untuk ke ilahi gitu ya, memasrahkan ke ilahi di sini energinya. Dalam artian di sini kalau masalah tentang hubungan atau jodoh ini lebih ke dia serahkan ke Tuhan, otomatis banyak doa yang dia panjatkan ke Tuhan tentang jodoh ini gitu. Kalau memang dengan kalian ini berjodoh ya, it's okay, dia akan terus lanjut ya itu dan seimbang dalam hubungan. Tapi kalau misalkan enggak, Tuhan enggak menghendaki ya, dia tetap akan berserah ke Tuhan kayak gitu. Yang terbaik yang seperti apa untuk komitmen dalam hubungan asmara kayak gitu sih. Lebih ke dengan energi surrender to the divine ini lebih ke dia memasrahkan, atau bukan pasrah tanpa usaha, tetapi dia lebih ke menyerahkan segala kehidupan di dianya ke Tuhan kayak gitu ya. Energinya seperti itu, terutama di hubungan asmara. Oke. Energinya seperti itu. Oke. Ini aja. Bottom of the deck-nya di sini ada balance spiritually and practically. Pisces, mungkin kalian dealing dengan Pisces, Libra. Di sini untuk segi spiritualitas, agama, keyakinan dia ini seimbang dengan energi practically, energi yang praktis-praktis aja kayak gitu. Dia lebih ke kenapa dia menyerahkan segalanya ke Tuhan ya. Ini dia kayak yang penting usaha dan doa, semuanya untuk hasilnya dia serahkan ke Tuhan. Energinya seperti itu ya di sini. Jadi karakter dianya seperti itu. Yang penting usaha, doa, habis itu dia serahkan ke Tuhan. Dia menerima keputusan dari Tuhan kayak gitu. Oke. Energinya seperti itu ya. Di sini kalau saya lihatnya dia lebih ke menjalani proses kehidupan ini lebih ke enggak mau yang ribet-ribet lagi kayak gitu ya. Itu karena dulu pernah melewati proses yang naik turun kehidupan gitu ya. Sekarang lebih ke kalau tentang masalah jodoh di sini lebih ke serahkan ke Tuhan. Yang penting sudah ada usaha dan doa ya kayak gitu. Mungkin kalau ini ada hubungannya dengan kalian Libra, mungkin dianya di sini lebih ke menyerahkan semua untuk apakah kalian jodoh dia atau enggak kayak gitu. Ya. Ini serahkan ke dia, serahkan ke Tuhan aja kayak gitu energinya. Jadi otomatis kan kalau sudah diserahkan ke Tuhan, yang tepat yang akan didatangkan ke dianya untuk menjadi jodoh. Kalau memang kalian ini adalah jodoh yang tepat yang Tuhan kirim untuk dia, ya otomatis kalian adalah jodoh dia. Ya, kayak gitu. Atau sebaliknya ya. Di sini mungkin dengan kalian di sini. It's okay. Oke, karakter dianya seperti itu. Kita lihat pakai kartu Lenormand. Oke, ada the key. Ya.
Di sini dia lebih ke fokus untuk kehidupan dianya sendiri, yang mana di sini dia lagi ingin mencapai atau pencapaian-pencapaian untuk kehidupan dianya sendiri dulu di sini. Karakternya dia, kalau dia sudah benar-benar fokus ke kehidupan dianya sendiri dan memberikan banyak kebahagiaan untuk dianya sendiri, ya it's okay. Dia akan berbagi ke kalian, akan ya berbagi dalam artian mungkin dari segi kebahagiaan, mungkin ya kebahagiaan, atau dari segi kebaikan, skill, atau apapun itu materi. Yang pasti di sini dia lagi fokus ke kehidupan dianya sendiri, dan kuncinya ada di dianya sendiri. Kalau dia ingin happy ya happy gitu ya, orangnya seperti itu. Dan di sini dengan energi The Key ini lebih ke dia mempunyai segalanya sih di sini. Ini kan sangkar burung ya, sangkar burung tapi emas gitu loh. Jadi di sini meskipun dia sendiri dia happy, dia sendiri dia terpenuhi segalanya di sini dengan bahagia di sini ya. Kenapa dia surrender atau memasrahkan ke Tuhan ya? Ini karena memang selama ini dia menjalani proses hubungan asmara yang mungkin nggak mengenakan untuk dia gitu loh. Jadi otomatis ya oke, fokus ke kehidupan sendiri aja dulu. Nanti kalau memang Tuhan menghendaki ketemu dengan jodoh ya otomatis dia akan membuka hati untuk jodoh datang dan dengan penuh kebahagiaan nantinya. Kalau memang kalian ini jodoh dia ya it's okay, dia akan menerima dengan bahagia, dengan senang hati di sini ya. Dia akan membuka hati dianya untuk menerima kalian menjadi jodoh nanti ke depannya, kayak gitu. Kalau memang kalian jodoh dia, nah seperti itu. Ya namanya jodoh itu kan takdir Tuhan ya, jadi otomatis kan semuanya diserahkan ke Tuhan kan gitu. Oke. Dan sosok dianya ini sosok yang kalau saya lihatnya sosok yang terbuka sih. Sosok yang terbuka di sini apa adanya ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Oke. Wow, clover. Ya, kehidupan dianya ini banyak keberuntungan. Jadi kalau misalkan kalian berjodoh dengan dianya, ini akan mendapatkan banyak keberuntungan di sini. Dan dia juga sama, kalau memang kalian dianya jodoh kalian ya otomatis dia ngerasa banyak beruntung, banyak keberuntungan, banyak kebahagiaan yang dia rasakan di sini, dan kalian juga ya. Energinya seperti itu. Ini kedua belah pihak ya, karena dengan energi clover ini kalian ini sebenarnya saling mencintai satu sama lain dengan penuh ketulusan cinta di sini. Ini kalau kalian sudah ada hubungan asmara di sini dengan seseorang ini ya. Kalau belum ya otomatis dia ini sosok yang memberikan keberuntungan hidup untuk kalian di sini. Biasanya orang yang mempunyai energi keberuntungan itu kalau menjadi jodoh dia ini dari segi karir keuangan setelah menikah akan naik drastis kayak gitu ya. Ada banyak kebahagiaan, banyak keberuntungan yang diraih, banyak keberhasilan yang diraih kayak gitu. Itu sosok yang mempunyai energi keberuntungan, dan dia ini sama seperti ini kayak gitu ya. Itu jadi energinya lebih ke sosok ini penuh dengan keberuntungan nih orangnya kayak gitu. Banyak keberuntungan dalam kehidupan dia gitu ya. Itu karena di sini kalau saya lihatnya dia telah melewati proses di masa lalu yang mungkin menyakitkan atau ya mengecewakan di kehidupan dianya, yang mungkin dia lebih keserahkan ke Tuhan, surrender, mengikhlaskan semua kejadian yang terjadi di masa lalu ya otomatis dengan berserah diri otomatis Tuhan akan menggerakkan para malaikatnya untuk memberikan keberuntungan di kehidupan dianya. Jadi yang tadinya roda di bawah ini naik ke atas drastis, dinaikkan derajat dianya kayak gitu ya. Itu orang sosok yang beruntung itu seperti itu ya. Itu yang pasti di sini kalau dia dalam hubungan asmara ya mencintai dengan ketulusan hati
karakter dianya seperti itu. Oke, tulus orangnya. Dan mungkin kalian Libra yang lagi reading ke sini ya mempunyai karakter seperti itu juga. It's okay, pertahankan itu ya, karena orang yang tulus itu kedepannya akan mendapatkan kebahagiaan terus menerus meskipun pernah tersakiti orang lain gitu kan ya. Oke. Jangan lelah untuk memberikan ketulusan hati ke orang lain, kebaikan cinta ke orang lain gitu ya, itu. Oke, karena nanti yang akan membalaskan justru malah Tuhan yang Maha Esa. Yang akan membalas adalah Tuhan, membalasnya dengan penuh kebaikan, karena orang tulus itu pasti memberikan kebaikan yang penuh cinta gitu ya. Otomatis kalian akan diberikan atau ditemukan jodoh yang sama-sama tulus dengan kalian ya, atau mungkin lebih tulus dari kalian. It's okay, yang pasti kalian harus tulus juga gitu ya. Oke. Ya, Mike atau Moss ini karakter dianya ini lebih ke jeli orangnya kayak gitu, jeli, sensitif orangnya kayak gitu, lebih ke lebih ke cepat bergerak gitu ya, itu orangnya seperti itu. Kalau misalkan di sini kalau saya lihatnya, misalkan ini energi sekarang ya, karakter sekarang di sini. Kalau dulu mungkin dia memberikan ketulusan oke aja gitu, tapi sekarang karena sudah sering tersakiti, sering terdolimi, jadi lebih ke hati-hati. Jadi kalau dia melihat seseorang yang mungkin ngerasa kayak kok mau menghancurkan kehidupan dia atau kok mau merusak kehidupan dianya, dia lebih cepat-cepat bergerak kayak gitu ya, lebih cepat bertindak harus bagaimana, nah kayak gitu orangnya seperti itu sih. Jadi lu sudah ibaratnya sudah tahu orang yang datang ke kehidupan dianya ini baik atau enggak, itu dia sudah bisa menilai itu. Nah kayak gitu, jadi bisa mempertimbangkan apakah orang ini bisa dibawa hubungan ke depannya lebih baik atau enggak kayak gitu. Lebih ke hati-hati sih orangnya ya, itu. It's okay. Mungkin ini seseorang ini mungkin pernah atau telah banyak kehilangan kali ya, jadi lebih ke hati-hati untuk bersikap, terutama tentang jodoh kayak gitu, karena namanya jodoh kalau sudah menikah kan akan dibawa ke seumur hidup gitu kan, jadi lebih benar-benar sangat-sangat berhati-hati kayak gitu. Oke, di sini ada clock, divine timing ya. Ini otomatis seseorang ini kayak lagi menunggu waktu yang tepat di sini, atau yang berhubungan dengan waktu di kehidupan dianya ya di sini. Jadi kayak ada sesuatu atau bentuk waktu yang dia tunggu di sini. Ada hal-hal yang dia tunggu, atau mungkin dia menunggu jodoh atau menunggu kalian. Bisa juga ya, itu. Atau kalian saling menunggu. Mungkin ini seseorang yang ditunggu Libra dan dia akan datang di waktu yang tepat ke Libra, seperti itu. Atau mungkin Libra yang ditunggu dianya, kalau memang jodoh Libra dengan dianya, otomatis dia akan menerima di saat yang tepat juga kayak gitu ya. Itu yang pasti ini divine timing ini adalah waktunya Tuhan untuk menggerakkan hati kalian gitu ya, itu untuk waktu kapan kalian dipertemukan menjadi jodoh kayak gitu. Yang pasti karena di sini ada surrender tadi ya, ini dengan energy clock ini ya, otomatis dia serahkan semua ke Tuhan. Kalau memang jodoh nanti di saat yang tepat itu Tuhan akan mempersatukan kalian kayak gitu. Hanya seperti itu. Oke. Energinya seperti itu ya. Oke. Atau mungkin kalau di sini ini seseorang yang pernah ada di hubungan kalian, mungkin dulu pernah ada permasalahan di kalian, dan mungkin saat ini lagi komunikasi mungkin nggak baik-baik saja ya. It's okay, dia serahkan semua ke Tuhan, lebih ke dia nggak mau berdrama ria lagi itu lebih ke
dia fokus ke pencapaian kehidupan dianya sendiri dulu. Nanti kalau memang waktunya Tuhan menghendaki kalian adalah jodoh dia, ya dia akan menerima dengan penuh kebahagiaan di sini. Wow, 2 kartu yang muncul di sini ya. Oke, Eight of Cups. Ini dia penuh cinta. Dia penuh cinta. Sangat-sangat bahagia bersama dengan Libra di sini. Energinya mencintai Libra dengan sepenuh hati. Dia sosok yang percaya diri, ya, confident, percaya diri, mandiri, cantik atau tampan di sini. Sosok yang ini sosok Scorpio nih, ya. Sosok yang mengamati, menganalisa, mempelajari semuanya di sini kayak gitu. Untuk proses kehidupan kedepannya agar lebih baik untuk dianya sendiri di sini karakternya. Atau mungkin dia masih dalam proses untuk sekolah kuliah. Ya, itu. Bisa juga. Yang pasti di sini saat ini dia lagi fokus untuk kehidupan dianya sendiri, yang mempercantik diri, mempertampan diri kayak gitu ya. Itu lebih fokus untuk memberikan kebahagiaan untuk dianya sendiri saat ini, dan happy dia. Oke. Banyak kebahagiaan, kejutan yang dia dapatkan di sini. Mungkin setelah melewati proses kehidupan yang nggak mudah kali ya, jadi kayak ada tabur tuai yang baik untuk dianya di sini. Dan nih kan ada Six of Cups ya di sini dengan energi The Star ini. Jadi harapan, keinginan, doa dianya ini banyak sekali terwujud nih, tercapai. Banyak sekali tercapai, terwujud tentang harapan, keinginan, doa dianya selama ini. Yang dulu pernah memberi, saat ini dia menerima, dan menerima. Jadi harapan, keinginan, doa, cita-cita dianya banyak sekali terwujud dan terkabul. Tujuannya tercapai. Wow. Energi Pisces ini ya. Oke, Libra mungkin dealing dengan Pisces juga. Yang pasti ini karakter orangnya ini orang yang baik ya. Orangnya tulus, suka memberi, berbagi kayak gitu ya. Itu lebih ke banyak sekali pencapaian yang ingin dia wujudkan, dan di sini lebih ke banyak pencapaian yang ada di dianya. It's okay ya. Itu oke. Kita lihat lagi. Oke. Ya. Oke, di sini ada kompas ya, arahnya dia ini fokus ke mencapai tujuan ke depan nih. Kalau saya lihatnya dia sudah nggak mau nggak mau lagi untuk untuk melihat ke belakang lagi. Dia fokusnya untuk pencapaian ke depan. Karakternya seperti itu. Oke. Ya, di sini dan oke. Kalau saya lihatnya lebih ke sosok ini ya, karena ini orang yang praktis aja, sekarang sudah nyantai untuk hidup untuk dianya sendiri gitu. Oke, ada Cloud. Ini oke, ada permasalahan di dianya tetapi cepat terselesaikan di sini. Itu ya. Jadi dia sudah benar-benar keluar dari permasalahan, keluar dari kegelapan, dan ini justru dia mendapatkan kebersinaran di sini. Hidup dianya ini penuh dengan kebersinaran saat ini ya. Itu karena dia sudah bisa keluar dari segala permasalahan yang ada di kehidupan dianya. Oke. Bottom of the deck-nya ini ada home ya. Dia saat ini mempunyai perasaan yang tenang, aman, nyaman, damai di sini. Atau karakter dianya ini sosok yang dengan King of Cup ini ya sudah bisa menstabilkan perasaan dianya, sudah
memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian dalam kehidupan dianya di sini. Dan sosoknya, karakternya ini sosok yang memberikan rasa aman, nyaman, tenang, damai ke dianya sendiri dan ke orang lain. Yang pasti di sini kalau kalian mempunyai hubungan dengan seseorang ini, kehidupan kalian atau hubungan asmara kalian ini akan baik-baik saja, aman-aman saja, nyaman, tenang, damai di sini ya. Itu. Atau mungkin kalian rumahnya dia rumah kalian. Kalau ini sudah ada hubungan dengan kalian ya, energinya seperti itu. Yang pasti di sini sosok yang stabil, ya, sosok yang stabil, mempunyai karakter yang stabil di sini. Oke sih. Dan dari segi perasaan dianya bisa atau pintar menstabilkan perasaan dianya, yang dalam artian di sini ada energi intelijensi emosional gitu ya. Itu jadi ada kepandaian dalam beremosi gitu ya. Itu oke. Lebih ke lebih ke bisa ya, pintar dalam mengolah emosi, pintar dalam mengolah perasaan kayak gitu ya, orangnya seperti itu. Dan memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kalau kalian bisa bersama dengan sosok ini, kalian akan ada rasa aman, nyaman, tenang, damai di hubungan asmara. Oke. Dan ini energi Cancer. Oke. Yang pasti di sini mungkin dia sudah punya rumah sendiri ya, atau dia sosok yang bisnis properti bisa juga ya. Oke. Yang pasti dia sosok yang introvert ya, sosok introvert, sosok yang suka di rumah kayak gitu ya. Enggak ibaratnya lebih ke orangnya introvert, tahu ya introvert. Oke. Kita lihat lagi. Yang pasti sosoknya stabil ya. Wow, nih Temperance. Ini energinya Leo. Apakah kalian dealing dengan Leo? Dia ini sosok yang sabar, kuat di sini gitu kan. Seimbang, balance di sini. Energinya. Dan di setiap langkah dia ini selalu dibimbing sama malaikat. Dijaga sama para malaikatnya di sini orangnya seperti itu. Karena ini juga ada energinya Pisces juga. Dari segi spiritualitas agama dia kuat di sini ya, otomatis selalu dalam penjagaan para malaikat Tuhan kayak gitu ya. Itu. Karena dia suka memberikan kebaikan-kebaikan ke orang lain, penuh cinta, ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Warna-warni kehidupan dianya, memberikan penuh kebersinaran ke orang lain juga kayak gitu ya. Itu. Oke. Karakter Leo seperti itu. Dan di sini lebih ke Leo itu sosok yang ini ya, sosok yang mandiri. Introvert juga kuat, meskipun sendiri tetapi dia bisa menyelesaikan semua hal sendiri kayak gitu. Wow, Eight of Pentacles. Ya, Leo itu kan singa, sendiri pun kuat gitu ya. Itu dia orang yang sabar, tapi kalau kesabarannya sudah dikhianati, dia akan mengaum. Dia akan ya hati-hati aja kayak gitu kalian ya. Oke. Di sini ada Eight of Pentacles. Dari segi keuangan dia ada keberlimpahan di sini. Banyak pencapaian di segi keuangan dia ya. Ini kayak ada keuangan besar yang akan masuk di kehidupan dianya dengan Eight of Pentacles ini. Yang pasti kalau saat ini, karena di sini untuk segi jodoh ini dia serahkan ke Tuhan, dia fokusnya ke dia sendiri, kebahagiaan dia sendiri, pencapaian-pencapaian untuk kehidupan dia sendiri, dan mungkin di segi karir keuangan dia saat ini lagi dia fokuskan. Dan kalau saya lihatnya ini untuk segi keuangan dia nggak ada masalah di sini karena ada keuangan besar di kehidupan dia.
karirnya ada peningkatan yang signifikan nih kalau misalkan keuangan berasal dari karir dia ya. Itu energinya seperti itu. It's okay sih, ini sosok yang memang benar-benar sudah, kalau masalah jodoh sudah diserahkan aja ke Tuhan kayak gitu. Saat ini lebih ke fokus kehidupan dianya sendiri, happy dengan dianya sendiri ya, itu memperbaiki diri, kebahagiaan dia sendiri, fokus ke karir keuangan. Baru kalau dia sudah mempunyai energi itu, mungkin kalian yang akan datang ke dia menjadi jodoh dia gitu. Atau mungkin kalian lagi sama-sama seperti ini. Kalau memang kalian nanti jodoh ya, Tuhan akan mempertemukan kalian gitu. Ya, kalian sesuaikan aja di sini energinya. Oke. Ya, itu karakter dianya. Menunggu. Seven of Pentacle. Dia menunggu kalian Libra, atau kalian yang menunggu dia. Ini mungkin sosok dianya ini yang ditunggu Libra saat ini, atau dia yang menunggu Libra saat ini. Ini mungkin kalian sama-sama saling menunggu kali ya. Energinya seperti itu. Yang pasti di sini kalau Libra memberikan pergerakan ke dianya duluan, otomatis dia akan memberikan pergerakan ke Libra juga kayak gitu. Ya. Kalau kalian sama seperti itu, gimana kalau kalian sama-sama saling menunggu kapan ketemunya? Oke, yang pasti Tuhan yang berkehendak ya. Itu kalian tunggu aja waktunya Tuhan, waktu yang di saat yang tepat itu kalian akan dipertemukan menjadi jodoh. Wow, jodoh kan, The Lovers ya, dia menunggu jodoh. Jadi kalian yang ditunggu selama ini Libra ya, karena ini jodoh kalian dengan energi The Lovers ini ya. Dia ini adalah jodohnya Libra, dan Libra adalah jodohnya dia. Yang ini kalau saya lihatnya orang masa lalu yang kembali ke dalam hubungan. Apakah kalian ini orang masa lalu dia, atau dia orang masa lalu kalian? Kalian akan dipertemukan kembali menjadi jodoh terbaik ke depannya. Karena ini ada pembimbingan dari dianya dan kalian untuk ketemu menjadi jodohnya. Memang pembimbingan Tuhan gitu ya. Energinya seperti itu. Wow. Kalian saling cinta nih. Energinya ya, itu sih. Jadi benar-benar sangat-sangat wow di sini ya. Memang kalian jodohnya, jodoh yang ditunggu. Kalian sama-sama saling menunggu jodoh ya. Nanti di saat yang tepat kalian akan dipertemukan dengan dianya. Oke ya, oke. Ini kok agak ragu sebentar. Ini ya, ini saya suruh buka kartu ini kenapa? Energinya. Wow, Ten of Cups ya. Karakter dianya ini sosok yang benar-benar sangat-sangat bahagia dengan keluarga di sini. Orangnya hangat dengan keluarga, dia fokus ke keluarga, dengan adik, kakak ya, orang tua kayak gitu. Dan mungkin kalian ini menjadi jodoh yang akan melengkapi kehidupan dia dalam keluarga dia kayak gitu ya, lengkap suami istri, dan nanti akan ada anak-anak di sini. Yang pasti kalian akan bahagia bersama dengan seseorang ini, penuh dengan kebahagiaan dalam keluarga kecil. Karena dia sosok yang benar-benar fokusnya untuk membahagiakan keluarga dianya. Karakternya seperti itu. Oke. Dan di Libranya kalau saya lihatnya ya, di Libranya di sini lebih ke Libra juga sama biasanya ya, sosok yang memang benar-benar sayang dengan keluarga kecil gitu kan. Itu. Yang otomatis itu tujuan kalian. Dan di sini dengan energi Sekawan ini, kalau dia mempunyai tujuan atau planning, rencana untuk kehidupan dia ke depannya, dia akan fokus untuk mencapai hal itu kayak gitu ya. Orangnya seperti itu. Dengan Six of Wands ini dia orangnya nggak pelin-pelan gitu loh. Hati-hati itu bukan berarti orang yang pelin-pelan ya, bukan. Hati-hati itu untuk menjaga agar
apa namanya, agar kehidupan nggak terulang lagi yang nggak bagus untuk dia kayak gitu ya. Itu kalau plan itu kan maju mundur nggak punya apa pendirian kan gitu ya. Tapi kalau hati-hati beda, hati-hati lebih ke lebih ke mempertimbangkan dulu sebelum dia melangkah di sini. Dan kalau dia sudah melangkah dengan Sekawan ini, dia akan memastikan bahwa kedepannya apa yang ingin dia capai, apa yang ingin dia raih, itu adalah hal yang bisa memberikan dampak baik untuk dianya kayak gitu. Makanya dia ini sosok yang ambisi untuk mencapai tujuan dianya, planning, rencana terwujud di sini ya. Dan ambisi ini untuk pencapaian kehidupan dianya sih, energinya seperti itu. Jadi orangnya nggak plan gitulah ya, karakternya seperti itu. Dan apapun yang ingin dia capai, ingin dia raih dengan energi The Star, energi Clover, Age of Pentacle, kemudian di sini ada kompas juga ya, diimbangi dengan balance spiritually and practically. Ini lebih ke seimbang dari segi spiritualitas, agama, keyakinan dianya juga ya. Otomatis dengan energi temperance ini dan energi Seven of Pentacle ini juga, ini dia serahkan semua ke Tuhan ya. Otomatis dia yang dia lakukan saat ini adalah berikhtiar dan berdoa, semua serahkan ke Tuhan. Yang penting dia berikhtiar dengan penuh keseriusan, kefokusan untuk mencapai tujuan kayak gitu ya di kehidupan dia ya. Otomatis hasilnya itu diserahkan ke Tuhan, yang biasanya hasilnya akan lebih daripada ekspektasi yang ada di dianya. Orangnya seperti itu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan di sini, karakter jodoh Libra ke depannya seperti itu ya. Oke sih. Yang pasti di sini ya orangnya baik. Ini orangnya positif, sangat positif di sini. Ya, itu. Oke. Saya rasa cukup Libra ya. Biasanya kalau jodoh itu energinya banyak kesamaan. Jadi Libra mungkin mempunyai karakter yang seperti ini juga. Kalau belum mempunyai karakter yang seperti ini, belajarlah untuk seperti ini, untuk seperti dia ya. Nanti akan dipertemukan di saat yang tepat dengan energi vibrasi yang positif yang sama kayak gitu ya. Karena energi atau vibrasi yang positif akan menarik energi atau vibrasi yang positif juga kayak gitu ya. Itu oke ya. Karakter dia sudah seperti ini. Kalau kalian sudah mempunyai karakter ini ya, ini otomatis jodoh kalian yang tunggu waktu aja, dia akan datang untuk menjadi jodoh kalian Libra kayak gitu ya. Itu, atau mungkin kalian yang akan datang ke dianya menunggu waktu yang tepat, it's okay, nggak masalah. Oke. Saya rasa cukup Libra, kita ketemu dengan video saya yang lain. Oh ya, saya ada channel yang kedua yaitu Love Reading, di sana khusus untuk love life tapi general ya, untuk hubungan asmara tapi general. Kalau di sini kan berzodiak ya. Ini Dewi Ratna nih, channel saya yang ini berzodiak. Saya ada channel yang kedua yaitu Love Life untuk hubungan asmara ya. Channel kedua Love Reading gitu ya. Itu ya, namanya Love Reading ya untuk channel kedua saya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya, dan afirmasikan, aminkan aja agar menjadi nyata untuk jodoh atau karakter jodoh kalian ke depannya ini kita ya. Oke, semoga dengan afirmasi yang kita aminkan di sini ya, untuk kita yang reading di sini ini, semoga akan menjadi nyata, menjadi realita untuk kita bersama yang reading di sini kan gitu ya. Itu oke, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.